Kita akan menemukannya pada akhirnya. Chen Ping menepuk bahunya dan berkata tegas, cepat atau lambat kita akan pergi ke aula utama Istana Dao Jahat. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan jelas. Kedua pria itu menjarah semua sumber daya cabang Evil Dao Hall, lalu berbalik dan berjalan keluar lembah tanpa henti. Saat melewati istana, Chen Ping tak kuasa menahan diri untuk melirik ke dalam. Keadaan di sana berantakan, dan samar-samar terlihat jejak darah merah tua. Udara masih dipenuhi napas keputusasaan Yu Yue. Jelas bahwa ia telah mati dalam kemarahan Humazi. Setelah keluar dari lembah darah dan tulang, Humazi kembali menatap lembah yang dipenuhi tulang. Tatapan tajam terpancar di matanya, dan tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan merapal beberapa jimat peledak dan api yang kuat, hancurkan. Jimat itu meledak di udara, seketika meledakkan roh-roh jahat dan kekuatan spiritual yang tersisa di lembah. Ledakan bersahutan, api membumbung tinggi ke langit, dan seluruh lembah darah dan tulang perlahan runtuh di tengah gemuruh. Tulang-tulang dan mayat-mayat terbakar menjadi abu oleh api, akhirnya berubah menjadi reruntuhan hangus, tidak dapat dikenali lagi seperti sebelumnya. Ayo pergi. Humazi berbalik dan berjalan menuju sekte pedang tanpa menoleh ke belakang. Punggungnya menunjukkan sedikit kelelahan, tetapi juga menampakkan tekad yang tak kenal menyerah. Chen Ping memandangi reruntuhan itu, sekilas kesungguhan terpancar di matanya. Meskipun aula cabang aula jalan jahat telah hancur, aula utama masih menimbulkan ancaman besar, bagaikan pedang yang tergantung di atas kepala seseorang. Belum lagi, ada kuil misterius yang juga mengincar mereka dengan iri. Jalan di depan masih penuh duri dan hal yang tidak diketahui. Namun dia tahu dia tidak bisa mundur. Teknik pengendalian udara didorong hingga ekstrim, dan dua aliran cahaya menembus langit surga kelima dan bergegas menuju ke arah kota suci pedang. Chen Ping melirik Humazi di sampingnya. Humazi mengepalkan tinjunya erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Wajahnya, yang biasanya menampilkan senyum agak kasar, kini hanya diliputi kesuraman yang tak terelakkan. Kelompok dari lembah darah dan tulang meratakan aula cabang aula jalan jahat dengan tanah, memenggal kepala Yu Wuxi, Yu Wuji dan bahkan kepala aula cabang, tetapi mereka hanya menerima berita bahwa jiwa keluarga Hu yang paling penting telah dikirim ke aula utama. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu telah disempurnakan. Tuan Hu, kata Chen Ping, sambil memperlambat langkahnya. Karena aula utama Istana Dao Jahat berani menerima jiwa keluarga Hu, itu berarti mereka belum sepenuhnya memurnikannya. Selama mereka masih di sana, kita pasti akan menemukan mereka suatu hari nanti. Humazi menarik napas dalam-dalam, jakunnya bergerak 2 kali, dan suaranya agak serak, aku tahu, tapi ketika aku memikirkan jiwa rakyatku yang mungkin masih menderita, hatiku terasa seperti terbakar. Dia mengangkat tangannya dan memukul dadanya, jejak merah menyala di matanya, jika aku tidak mengalami reinkarnasi saat itu, keluarga Hu tidak akan berakhir seperti ini. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri tentang masa lalu. Chen Ping menepuk bahunya, pedang pembunuh naga berdengung di sampingnya, seolah mencerminkan tekadnya. Selanjutnya, mari kita cari aula utama Istana Jalan Jahat dan aula ke-6 kuil suci. Cepat atau lambat, urusan ini akan selesai. Humazi mengangkat pandangannya ke arah Chen Ping. Melihat tidak ada keraguan di matanya, depresi di hatinya sedikit mereda. Ia mengangguk berat, okel dengan kata-katamu, aku merasa legal. Keduanya tak berkata apa-apa lagi, dan energi spiritual di sekitar mereka kembali bergejolak. Tubuh mereka berubah menjadi 2 aliran cahaya yang lebih cepat dan melesat menuju garis besar kota suci pedang. Saat mendekati kota suci pedang, puluhan sosok terlihat berdiri di gerbang kota dari jauh, dan pemimpinnya adalah Mo Chen, lah mengenakan jubah tau biru abu-abu, berdiri dengan tangan di belakang punggung, matanya menatap langit. Baru setelah melihat sosok Chen Ping dan Humazi, alisnya yang tegang sedikit mengendur. Aku kembali. Mo Chen melangkah maju, tatapannya menyapu noda darah dan roh jahat yang tersisa pada kedua pria itu, jejak kekhawatiran terpancar di matanya, bagaimana dengan cabang Istana Dao Jahat. Chen Ping membungkuk dan berkata dengan suara berat, untungnya, aku telah menyelesaikan misiku. Aula cabang aula Dao Jahat telah hancur total, dan kepala aula cabang serta para biksu utama semuanya telah terbunuh. Namun, lah berhenti sejenak dan menatap Humazi, arwah keluarga Hu tidak ditemukan di aula cabang. Menurut pengakuan Yu Wuxi dan yang lainnya, mereka telah dikirim ke aula utama aula jalan jahat. Mata Mo Chen berkilat penuh pengertian ketika mendengar ini, lah kemudian menatap Humazi dan berkata dengan sedikit penyesalan, Tuan Hu,
masalah ini, maafkan saya karena telah menempatkan Anda dalam posisi yang sulit. Humazi melambaikan tangannya, menahan rasa frustrasinya. Aku tidak dirugikan. Setidaknya aku tahu arwah anggota klanku mungkin masih ada di sini. Selama aula utama masih ada, aku pasti akan menemukan mereka suatu hari nanti. Frasa yang bagus sekali, selama aula utamanya masih ada. Secercah kekaguman terpancar di mata Mo Chen. Meskipun sekte pedang kecil, selama kau membutuhkannya, seluruh sekte pedang siap mendukungmu kapan saja. Saat dia berbicara, para pengikut sekte pedang berkumpul di sekelilingnya dan menatap Chen Ping dengan kagum. Beberapa waktu lalu, Chen Ping mengajar Ling Xue di tebing uji pedang, dan kemudian bekerja sama dengan Humazi untuk menghancurkan cabang aula jalan jahat, telah lama menjadi legenda di hati para murid sekte pedang. Kakak senior Chen sungguh hebat. Seseorang berteriak, dan murid-murid lain pun menyahut, suaranya menggema hingga ke pintu gerbang kota. Chen Ping tersenyum dan mengangguk, tatapannya menyapu kerumunan, dan segera menemukan sosok yang familiar. Ling Xue berdiri di belakang kerumunan, mengenakan pakaian putih, memegang erat sebuah bungkusan polos di tangannya. Saat melihatnya, matanya langsung berbinar, tetapi ada juga sedikit kegugupan. Tanpa sadar ia bergerak maju sedikit, lalu berhenti. Hati Chen Ping tergerak sedikit dan dia berjalan menuju Ling Xue. Kakak senior, Ling Xue melangkah maju, suaranya dipenuhi kegembiraan, tetapi tatapan matanya tertuju pada darah di tubuhnya, dan alisnya langsung berkerut. Apakah kamu terluka? Ini hanya luka ringan, tidak serius. Chen Ping mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap alisnya yang berkerut dengan ujung jarinya. Maaf sudah membuatmu khawatir. Pipi Ling Xue sedikit mermerah, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak khawatir. Aku hanya merasa kau pasti akan kembali dengan selamat. Sambil berbicara, ia menyerahkan bungkusan di tangannya. Ini obat dan ramuan ajaib yang kusiapkan untukmu beberapa hari ini. Cepat kembali dan gunakan. Bungkusan itu terasa hangat saat disentuh, jelas dia memegangnya dalam lengannya. Chen Ping mengambilnya, dan ujung jarinya menyentuh punggung tangan wanita itu, lalu merasakan kehangatan yang lembut, dan arus hangat mengalir di hatinya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Humazi memperhatikan interaksi keduanya, menyeringai, lalu menepuk bahu Mo Chen. Saudara Mo Chen, ayo kita kembali dan istirahat sebentar. Kita bicarakan lagi nanti tentang situasi di aula cabang. Mo Chen mengangguk, baiklah, kamu sudah menempuh perjalanan jauh, jadi istirahatlah dulu. Rombongan itu berjalan menuju markas sekte pedang. Sinar matahari menyinari jalan berbatu biru kota pedang suci, menciptakan bayangan panjang. Udara dipenuhi kekuatan spiritual yang samar dan aroma tanaman, yang sama sekali berbeda dari aura berdarah dan jahat pegunungan angin hitam. Hal ini benar-benar memberi orang ilusi seolah-olah mereka berada di dunia lain. Setelah kembali ke markas sekte pedang, Chen Ping pergi ke kamarnya terlebih dahulu. Ling Xue mengikutinya sepanjang jalan dan bersikeras membantunya mengobati lukanya. Saudaraku, silakan duduk dulu. Saya akan mengambil baskom berisi air spiritual. Ling Xue berkata demikian lalu berbalik dan berjalan keluar. Chen Ping memegang pergelangan tangannya dan berbisik, jangan repot-repot. Aku bisa menyelesaikannya sendiri dengan kekuatan spiritualku. Itu tidak akan berhasil. Ling Xue melepaskan diri dari tangannya. Nadanya agak keras kepala, kekuatan spiritual hanya bisa menstabilkan lukanya masih perlu dibersihkan dengan benar. Tunggu, aku akan segera kembali. Menatap punggungnya saat dia berjalan cepat, Chen Ping tersenyum tak berdaya, tetapi hatinya penuh kehangatan. Selama hari-hari ini, Ling Xue bukan lagi gadis kecil yang hanya berada di tingkat keempat alam abadi duniawi. Hati pedangnya menjadi lebih murni dan tingkat kultivasinya terus meningkat, tetapi di hadapannya, ia masih menyimpan kekhawatiran yang paling murni. Tak lama kemudian, Ling Xue kembali sambil membawa baskom berisi air spiritual yang mengepul, di dalamnya direndam beberapa ramuan abadi yang harum. Dia meletakkan baskom di atas meja, mengeluarkan kain bersih dan obat dari bungkusnya, lalu berjalan menghampiri Chen Ping. Saudaraku, tolong lepaskan jubah luarmu. Aku akan membantumu mengoleskan obatnya. Chen Ping melepas jubah luarnya sesuai instruksi, memperlihatkan luka dangkal di lengan kirinya. Luka itu disebabkan oleh puing-puing yang berterbangan ketika pria berjubah hitam itu meledakkan dirinya sendiri. Meskipun lukanya tidak dalam, masih terdapat jejak roh jahat di dalamnya. Ketika Ling Xue melihat luka itu,
secerca rasa sakit hati melintas di matanya, lah dengan hati-hati menggunakan kain yang dicelupkan ke dalam air spiritual untuk menyeka darah di sekitar luka. Gerakannya begitu lembut seolah-olah ia takut menyakitinya. Kehangatan air spiritual dan keharuman rumput abadi terjalin bersama, dan kehangatan yang nyaman datang dari luka, dan roh jahat yang tersisa berangsur-angsur menghilang. Kakak, lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Sambil Ling Xue mengoleskan obat pada lukanya, ia berbisik pelan, suaranya tercekat oleh isak tangis. Aku tahu kau sangat cakap, tapi aku masih khawatir. Khawatir sesuatu akan terjadi padamu, khawatir aku takkan pernah melihatmu lagi. Chen Ping menatap matanya yang tertunduk, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan hatinya melunak, lah mengangkat tangannya dan membelai lembut rambutnya. Gadis bodoh, aku janji, aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Ling Xue mengangkat kepalanya, air mata menggenang di matanya, tetapi dia menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Saudaraku, aku dengar dari guru bahwa kamu akan pergi bersama guru Hu untuk mencari aula utama istana Dao Jahat, benar kan? Chen Ping terkejut, lalu mengangguk, iya. Arwah keluarga Hu ada di aula utama, dan aku tidak bisa membiarkan Tuan Hu pergi sendirian. Lagi pula, kepala aula ke-6 kuil telah berulang kali menargetkanku. Jadi aku harus pergi ke aula ke-6 kuil surga Kinan juga. Ling Xue menggigit bibirnya dan terdiam sejenak sebelum perlahan berkata, aku tahu aku tak bisa menghentikanmu. Kau punya ambisi dan hal-hal yang ingin kau lakukan. Aku tak bisa menjadi beban bagimu. Lah menarik napas dalam-dalam, kilatan tekad terpancar di matanya. Aku akan berlatih keras di kota suci pedang dan menunggu kepulanganmu. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan bisa bertarung bersamamu saat kita dalam bahaya lagi. Melihat tekad di matanya, Chen Ping sangat tersentuh, lah tahu bahwa Ling Xue bukan lagi gadis kecil yang selalu membutuhkan perlindungannya, lah memiliki pertumbuhan dan harga dirinya sendiri. Bagus, Chen Ping tersenyum dan mengangguk, aku akan menunggu sampai kamu menjadi lebih kuat. Lalu kita bisa bertarung berdampingan. Saat malam semakin larut, markas besar Sekte Pedang perlahan menjadi sunyi. Hanya sesekali terdengar kicauan serangga dan fluktuasi kekuatan spiritual dari hasil kultivasi para pengikutnya. Ling Xue tidak pergi, lah duduk di sebelah Chen Ping dan mengemasi barang bawaannya untuk besok, beberapa botol obat, dan ramuan ajaib yang ia petik sendiri. Sambil membereskan semuanya, ia terus mengomel dan menasihati, saudaraku, energi abadi surga ke-6 lebih padat daripada energi abadi surga ke-5. Saat berlatih, engkau harus memperhatikan pengendalian kekuatan spiritualmu dan jangan terlalu rakus. Jika Anda menjumpai monster yang tidak dikenal, pastikan untuk mengamatinya terlebih dahulu dengan saksama dan jangan bertindak gegabah, bawalah juga botol, Kingsin dan ini. Jika Anda diserang roh jahat, ini bisa membantu menenangkan pikiran Anda. Chen Ping mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk setuju. Dia tahu bahwa di balik instruksi ini ada keengganan dan kekhawatiran Ling Xue. Ling Xue, Chen Ping memotongnya, suaranya rendah dan lembut, setelah aku selesai mengurus urusan surga ke-6 dan menemukan aula utama istana jalan jahat, aku pasti akan kembali untuk mencarimu. Ling Xue berhenti dan menatapnya, matanya penuh kasih sayang, kakak, aku akan menunggumu. Berapapun lamanya, aku akan menunggumu. Dia berdiri dan dengan lembut melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping, memeluk pinggangnya erat dengan kedua tangan, menempelkan pipinya di dada pria itu, merasakan detak jantungnya yang stabil. Chen Ping mengangkat tangannya dan memeluknya, wangi rambutnya tercium di hidungnya, dan hatinya dipenuhi kelembutan. Kakak, suara Ling Xue teredam, aku ingin kau mengingatku. Chen Ping menundukkan kepalanya, menatap puncak kepala orang di pelukannya, dan berkata dengan lembut, aku tidak akan pernah melupakanmu. Saat malam semakin larut, lampu di ruangan berkedip-kedip, memantulkan dua sosok yang berpelukan, penuh keengganan dan kehangatan. Apakah kamu masih kesakitan? Chen Ping bertanya pada Ling Xue dengan lembut. Sedikit, Ling Xue mengangguk. Biar aku gosokkan untukmu, kata Chen Ping. Lalu dia meletakkan tangannya di atasnya dan menggosok Ling Xue dengan lembut. Ling Xue ingin menolak, tetapi sentuhan itu membuat tubuhnya sedikit gemetar dan dia merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Jadi dia menutup matanya sedikit dan perlahan menikmatinya. Pada suatu saat, Chen Ping melihat tangannya basah dan tahu waktunya telah tiba. Diiringi erangan Ling Xue, Chen Ping menerobos masuk. Keesokan paginya, tepat saat langit mulai terang, alun-alun markas Sekte Pedang sudah dipenuhi orang Mo Chen, Li Chunfeng,
dan Nan Batian berdiri di depan, dengan puluhan murid sekte pedang di belakang mereka. Ling Xue berdiri di samping Mo Chen, menggenggam erat sebuah bungkusan di tangannya, matanya penuh keengganan, tetapi ia berusaha keras untuk tidak menangis. Chen Ping dan Hu Mazi berdiri di tengah alun-alun. Mereka telah berganti pakaian bersih dan membawa tas berisi perlengkapan dan obat-obatan. Tuan, Chen Ping membungkuk kepada Mo Chen dengan hormat, saya akan pergi ke surga ke-6 kali ini dan tidak tahu kapan saya akan kembali. Saya akan merepotkan Anda untuk mengurus urusan sekte pedang. Mo Chen mengangguk, mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ini adalah pil konsentrasi, totalnya 30 pil, yang dapat membantumu menenangkan pikiran dan melawan roh jahat selama pertempuran. Kamu akan pergi ke surga ke-6, dan ada bahaya di mana-mana. Jaga dirimu baik-baik. Chen Ping mengambil botol giok dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, Guru. Dan Anda, Tuan Hu. Mo Chen menatap Hu Mazi dan menyerahkan sebuah tas penyimpanan. Ini beberapa bahan untuk membuat jimat. Anda ahli dalam membuat jimat, jadi bahan-bahan ini mungkin bisa membantu Anda. Hu Mazi mengambil tas penyimpanan itu dan menyeringai, terima kasih, Saudara Mo Chen. Ketika aku menemukan arwah orang-orangku, aku akan kembali dan minum-minum bersamamu pada saat ini. Li Chunfeng melangkah maju, memegang peta yang menguning di tangannya, dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Tuan Chen, langit ke-6 berbeda dari langit ke-5. Kekuatannya rumit dan kompleks. Aula ke-6 kuil suci memiliki fondasi yang dalam di langit ke-6. Setelah Anda mencapai langit ke-6, Anda dapat pergi ke kuil Leiyin untuk menemui Taois Wuji terlebih dahulu. Karena kamu punya koneksi dengan Taois Wuji, aku yakin dia pasti akan membantumu. Lagi pula, ada kerajaan ilahi di surga ke-6, yang penuh dengan biksu klan ilahi. Aula ke-6 kuil ilahi juga merupakan kekuatan klan ilahi. Jika Tuan Chen berurusan dengan aula ke-6 kuil ilahi, aku ingin tahu apakah kerajaan ilahi akan campur tangan. Kerajaan Tuhan, wajah Chen Ping penuh kebingungan. Aku baru saja mendengar bahwa setelah level ke-6, jumlah kultivator dewa mulai meningkat, jadi kalian harus berhati-hati, kata Li Chunfeng. Jadi begitu, Chen Ping mengangguk, lalu mengambil peta yang di atasnya tertera persebaran beberapa kekuatan di surga ke-6. Tuan Chen, saya berjanji akan melayani Anda selama 300 tahun. Saya akan pergi bersama Anda ke surga ke-6, hanya Nan Batian menggenggam tangan Xiao Cui, matanya penuh keengganan, hanya saja Xiao Cui sedang hamil. Aku khawatir aku tidak bisa ikut denganmu kemanapun di negara ini. Kamu hebat sekali, kamu hamil begitu cepat. Chen Ping sedikit terkejut. Perlu diketahui bahwa biksu berbeda dari orang biasa. Orang biasa mungkin hamil setelah tidur, tetapi biksu telah mengubah nasib dan fungsi tubuh mereka. Meskipun mereka dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun, sulit bagi mereka untuk memiliki anak. Ini pula yang menjadi alasan mengapa beberapa biksu memiliki dua pasangan kultivasi di mana-mana namun tidak memiliki anak. Bukannya mereka tidak mau, tapi fungsi tubuh mereka tidak mengizinkannya. Baru beberapa waktu Nan Batian menyusul Xiao Cui, tapi dia sudah hamil, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku hamil. Nan Batian menyeringai, selamat, aku akan datang ke pernikahannya setelah bayinya lahir, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Tuan Chen, semua ini berkat Anda. Jika Anda tidak melenyapkan teknik kultivasi jahat di tubuh saya tidak akan hamil. Saya punya token di sini. Ada juga gedung berita di surga ke-6. Kalau Tuan Chen ingin mendapatkan informasi, Anda bisa membawa token saya ke sana. Hanya mereka yang tahu, dan mereka pasti akan memberi tahu Anda. Xiao Chul menyerahkan sebuah tanda yang sangat indah kepada Chen Ping. Terima kasih, Nona Xiao Chul, kata Chen Ping setelah menerima token. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Meskipun jalan di depan berbahaya, aku yakin kalian akan kembali dengan selamat, kata Mo Chen. Chen Ping dan Hu Mazi bertukar pandang, lalu membungkuk kepada kerumunan dan berkata, hati-hati semuanya kita berangkat. Ling Xue menatap Chen Ping, bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, dia hanya berkata, saudaraku, kamu harus kembali dengan selamat. Chen Ping menatap air di matanya, hatinya melunak, dan dia mengangguk, tunggu aku. Begitu mereka selesai berbicara, energi spiritual di sekitar mereka berdua melonjak, dan mereka menggunakan teknik pengendalian udara secara maksimal. Sosok mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang menuju langit.
Ling Xue memperhatikan punggung mereka perlahan menghilang, air matanya akhirnya jatuh, Lah mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya, berkata dalam hati, kakak, aku akan berlatih keras dan menunggumu kembali. Mo Chen, Li Chunfeng dan Nan Batian menyaksikan kedua sosok itu menghilang di langit, tatapan mereka penuh dengan kesungguhan. Mereka semua tahu bahwa jalan menuju surga Kinan jauh lebih sulit daripada jalan menuju surga kelima, dan aula keenam kuil suci dan aula utama aula jalan jahat keduanya merupakan lawan yang sangat sulit. Semoga mereka selamat, kata Li Chunfeng lembut. Mo Chen mengangguk, Chen Ping adalah anak yang berkarakter kuat dan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dengan bantuan Guru Hu, dia pasti akan mampu mengatasi bahaya. Setelah meninggalkan kota suci pedang, Chen Ping dan Hu Mazi bergegas menuju surga keenam. Batas antara langit kelima dan keenam adalah jajaran gunung yang disebut Punggung Bukit Duanyun. Pegunungan menjulang tinggi menembus awan dan diselimuti awan tebal sepanjang tahun. Awan tersebut mengandung kekuatan spasial yang kaya, dan para kultivator biasa tidak dapat menembusnya sama sekali. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat ketujuh alam abadi bumi yang hampir tidak dapat menahan terjangan kekuatan spasial tersebut. Cloud Breaking Ridge ada di depan. Chen Ping menunjuk ke pegunungan yang tertutup awan di depan dan berkata dengan suara berat, konon, kekuatan spasial di dalamnya sangat kacau. Kita harus berhati-hati. Hu Mazi mengangguk, mengeluarkan dua jimat kuning dari tas penyimpanannya, dan menyerahkan satu kepada Chen Ping. Ini adalah jimat pengatur ruang angkasa, yang dapat membantu kita menstabilkan kekuatan ruang angkasa di sekitar dan mengurangi perlawanan. Chen Ping mengambil jimat itu dan menempelkannya di tubuhnya. Jimat itu langsung berubah menjadi cahaya kuning redup, menyelimuti tubuhnya. Benar saja, ia merasakan kekuatan ruang di sekitarnya menjadi jauh lebih lembut. Keduanya tak berkata apa-apa lagi, dan dengan sekejap tubuh mereka menghilang ke dalam awan di Duanyun Ridge. Begitu mereka memasuki awan, mereka merasakan tarikan yang kuat yang seakan-akan merobek tubuh mereka. Ruang di sekitarnya terus terdistorsi, dan retakan ruang hitam muncul dari waktu ke waktu, memancarkan aura yang mendebarkan jantung. Hati-hati dengan celah ruang, Hu Mazi berteriak keras dan terus-menerus melemparkan jimat di tangannya. Cahaya kuning jatuh di sekitarnya dan untuk sementara menstabilkan retakan ruang. Chen Ping juga berkonsentrasi dan waspada. Kekuatan naga di tubuhnya bersirkulasi, sisik emas menyelimuti lengannya, dan cahaya keemasan melonjak di sekujur tubuhnya, menghalangi tarikan kekuatan ruang di luar tubuhnya. Pedang pembunuh naga berdengung di sampingnya, dan energi pedang menebas dari waktu ke waktu, memotong celah ruang angkasa yang mendekat. Mereka berdua melangkah dengan susah payah menembus awan. Di telinga mereka, terdengar desiran angin dan desisan ruang yang terdistorsi. Di depan mereka, awan dan retakan ruang yang terus berubah. Setiap langkah terasa sangat sulit. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya akhirnya muncul di depan. Surga keenam ada di depan. Sekilas kegembiraan terpancar di mata Hu Mazi dan dia mempercepat langkahnya. Keduanya bergegas menuju cahaya, melewati lapisan awan terakhir, dan pemandangan di depan mereka berubah seketika. Langit tak lagi biru muda seperti langit kelima, melainkan biru tua. Awan-awan melayang di udara bagal kapas, memancarkan aura peri yang kaya. Di bawahnya terdapat pegunungan bergelombang yang diselimuti hutan lebat. Sesekali, raungan monster terdengar dari hutan, dan aura mereka beberapa kali lebih kuat daripada monster di tingkat kelima. Energi abadi yang begitu padat. Hu Mazi menarik napas dalam-dalam, wajahnya tampak takjub. Setidaknya 3 kali lebih padat daripada tingkat kelima berlatih di sini setidaknya akan menggandakan kecepatanku. Chen Ping juga merasakan energi spiritual di udara dan diam-diam terkejut. Konsentrasi energi abadi di surga keenam memang jauh lebih tinggi daripada di surga kelima. Tak heran jika tingkat kultivasi para kultivator di surga keenam umumnya lebih tinggi daripada di surga kelima. Ini baru surga keenam. Jika Anda mencapai surga ke-9, ke-19, dan terakhir surga ke-36, energi abadi tidak akan begitu padat dan substansial. Di bawah langit biru, dua seberkas cahaya menembus awan dan mendarat dengan mantap di hutan kuno yang lebat. Chen Ping menarik kembali cahaya keemasan di sekelilingnya, dan ujung jarinya masih merasakan sensasi geli dari kekuatan spasial saat ia melintasi punggung Bukit Duanyun. Hu Mazi tak sabar untuk menghirup udara dalam-dalam, wajahnya penuh keheranan. Wow, energi abadi tingkat ke-6 ini bahkan lebih kaya daripada sumber spiritual tingkat kelima. Hu Mazi mendecakkan bibirnya,
energi spiritualnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya, Lam merasakan meridiannya menjadi lebih rileks. Aku sudah lama terjebak di tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Mungkin jika aku tinggal di sini selama beberapa bulan, aku bisa mencapai ambang alam abadi manusia. Chen Ping tidak menjawab, matanya sudah mengamati sekeliling. Hutan purba ini benar-benar berbeda dari pegunungan angin hitam di surga kelima. Pepohonannya begitu lebat sehingga membutuhkan lebih dari 10 orang untuk memeluknya. Batang-batangnya tertutup lumut keemasan pucat, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang samar. Kristal seukuran kepalan tangan dapat terlihat di mana-mana di tanah, memantulkan sinar matahari dan bersinar terang. Raungan monster yang datang dari jauh itu begitu kuat hingga cukup untuk menakuti bahkan para kultivator tahap awal alam abadi bumi tingkat kelima. Hati-hati, Chen Ping menegang pedang pembunuh naga di pinggangnya. Pedang itu berdengung pelan di sarungnya, seolah memberi peringatan. Binatang iblis dari surga ke-6 tidak hanya lebih kuat, tetapi mereka mungkin juga memiliki beberapa kemampuan aneh yang dipupuk oleh energi abadi. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara kerak keras dari hutan lebat di sebelah kiri, diikuti oleh embusan angin, dan dedaunan yang berguguran di tanah tertiup ke seluruh langit. Seekor monster raksasa melesat keluar dari balik pohon, seluruh tubuhnya bersisik biru kehitaman. Kepalanya seperti buaya raksasa, tetapi bermata 3 merah tua. Sepasang sayap daging yang patah menghiasi punggungnya. Air liur menetes dari taringnya yang tajam, dan ketika jatuh ke tanah, ia langsung menimbulkan lubang-lubang kecil. Itulah binatang bersisik busuk bermata tigal. Ekspresi Humazi sedikit berubah saat ia mengeluarkan 2 jimat dari tas penyimpanannya. Aku pernah melihat catatan di buku-buku kuno dari surga kelima bahwa sisik binatang ini dapat menahan serangan dari dewa bumi tingkat 7. Air liurnya sangat beracun, dan yang paling merepotkan adalah mata ketiganya dapat mengeluarkan bau busuk yang akan menggerogoti jiwa jika disentuh. Binatang bersisik busuk bermata 3 itu jelas menganggap kedua pria itu sebagai mangsa. Mata ketiganya tiba-tiba menyala merah, dan aura busuk berwarna hijau tua melesat ke arah Chen Ping bagai anak panah tajam. Chen Ping menggerakkan kakinya sedikit dan melakukan langkah pengendalian api. Tubuhnya berubah menjadi bayangan untuk menghindari udara kotor. Udara kotor itu jatuh ke pohon tua di belakangnya, dan batangnya langsung menghitam dan membusuk. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pohon itu berubah menjadi genangan air hitam. Tepat waktu, Humazi tertawa terbahak-bahak dan melemparkan jimat di tangannya, jimat api. 2 api meledak di udara dan berubah menjadi 2 ular api yang melilit binatang bersisik busuk bermata 3 itu. Chen Ping, ambil tindakan. Humazi berteriak. Cahaya keemasan berkilat di mata Chen Ping, dan kekuatan naga di tubuhnya bersirkulasi dengan liar. Pedang pembunuh naga terhunus, dan energi pedang keemasan dengan api yang berkobar menebas. Tebasan api naga, energi pedang jatuh di punggung binatang bersisik busuk bermata 3 itu, dan sisik-sisiknya hancur seketika. Api menyebar dan membakar kulit serta dagingnya, mengaum. Binatang bersisik busuk bermata 3 itu menjerit nyaring dan berjuang melepaskan diri dari jimat pengikat, tetapi Humazi telah menambahkan beberapa jimat, dan runenya menjadi semakin erat, mengikatnya dengan kuat di tempatnya. Api keemasan terus melahap vitalitasnya, napasnya semakin lemah, dan akhirnya ia roboh ke tanah, berubah menjadi tumpukan mayat hangus. Chen Ping melangkah maju perlahan, dan api di pedang pembunuh naga berangsur-angsur padam. Dia mengamati bangkai binatang bersisik busuk bermata 3 dan menemukan kristal hijau muda di kepalanya, yang memancarkan kekuatan spiritual samar. Ini kristal sisik rusak, mungkin bisa digunakan untuk memurnikan ramuan yang bisa mengusir kejahatan. Dia menyimpan kristal itu dan berbalik menatap Humazi, sepertinya bahaya di surga ke-6 lebih besar dari yang kita duga. Humazi mengangguk dan menyimpan jimatnya. Ayo pergi. Pertama, cari tempat yang banyak biksunya untuk menanyakan lokasi kuil Leiyin. Ngomong-ngomong, cari tahu tentang kerajaan para dewa. Aku selalu merasa tempat itu tidak sederhana. Tanpa henti, mereka berdua melesat ke udara, keluar dari hutan kuno. Di sepanjang jalan, mereka bertemu beberapa monster kuat, tetapi mereka dengan mudah mengalahkan semuanya. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah area terbuka muncul di hadapan mereka. Sebuah kota kecil terletak di lembah. Sebuah papan kayu tergantung di pintu masuk kota dengan 3 huruf besar bertuliskan, Kota King Feng. Orang-orang datang dan pergi di kota. Kebanyakan dari mereka adalah biksu, beberapa mengenakan jubah Tao, beberapa mengenakan baju zirah, dan beberapa membawa senjata besar.
Orang dengan aura terendah juga berada di tingkat ketujuh alam abadi bumi. Ketika Chen Ping dan Hu Mazi memasuki kota, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Meskipun aura mereka telah banyak tertahan, tekanan dari alarm abadi bumi tingkat ke-9 masih membuat para kultivator tingkat rendah merasa tidak nyaman. Kedua teman Taoisku, apakah kalian baru saja mencapai surga ke-6? Seorang biksu parubaya berpakaian abu-abu melangkah maju dengan senyum ramah di wajahnya. Saya pemandu kota King Feng. Nama belakang saya Wang. Jika Anda membutuhkan informasi atau akomodasi, silakan datang kepada saya. Chen Ping menatap pemandu Wang dan menyadari bahwa tingkat kultivasinya hanya berada pada tingkat ketujuh alam abadi duniawi. Namun dia berani mengambil inisiatif untuk mendekati dan berbicara dengannya, yang menunjukkan bahwa dia punya keberanian. Kami ingin menanyakan lokasi kuil Lei Yin, kata Chen Ping. Kami juga ingin mengetahui situasi di Kerajaan Dewa. Ketika pemandu Wang mendengar kata, kerajaan Tuhan, raut wajahnya sedikit berubah. Tanpa sadar ia melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, rekan Taois, kau tidak boleh membicarakan kerajaan Tuhan di depan umum. Itulah kekuatan tertinggi di surga ke-6, dan orang-orang yang tinggal di sana semuanya dewa, dan mereka semua sombong. Jika kita, para kultivator manusia, menyinggung mereka, paling banter kultivasi kita akan lumpuh, dan paling buruk, kita akan kehilangan nyawa kita. Hu Mazi mengerutkan kening. Sehebat itu, apa hubungan kerajaan dewa dan kuil? Kudengar istana ke-6 kuil juga ada di langit ke-6. Pemandu Wang menghela napas, menuntun keduanya ke sudut kedai teh, duduk, memesan sepoci teh spiritual, lalu berkata perlahan, kerajaan Tuhan dan kuil, meskipun keduanya milik para dewa, adalah dua hal yang berbeda. Kerajaan dewa adalah kerajaan para dewa ortodoks, yang menempati dataran Godfall di bagian timur surga ke-6. Para dewa di sana semuanya terlahir dengan kekuatan ilahi dan sangat kuat. Aula ke-6 istana ilahi kemudian menjadi terkenal. Terletak di ngarai gelap di sebelah barat surga ke-6, seni ilahi yang mereka kembangkan agak tidak lazim, dan konon mereka menangkap biksu manusia untuk mengolah obat. Kerajaan ilahi membenci mereka, dan mereka, pada gilirannya, menolak untuk tunduk kepada kerajaan ilahi, yang menyebabkan pertempuran terbuka dan rahasia yang terus-menerus selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk kuil Lei Yin, lanjut pemandu Wang setelah menyesap tehnya, kuil ini adalah salah satu dari sedikit kekuatan netral di langit ke-6, yang dibangun di Gunung Lei Yin. Kepala biaranya, Taois Wuji, adalah dewa bumi tingkat 9. Beliau baik hati dan sering membantu para kultivator manusia, tetapi beliau menghilang selama bertahun-tahun dan baru-baru ini muncul kembali. Mulailah dari kota King Feng, berjalanlah 3.000 mil ke selatan dan Anda akan melihat Gunung Lei Yin. Chen Ping mengangguk, mengeluarkan batu peri dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pemandu Wang. Terima kasih telah memberitahuku, saudara Wang. Pemandu Wang mengambil batu abadi itu dan tersenyum lebih lebar. Kau terlalu sopan, rekan Taois. Ngomong-ngomong, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di kerajaan ilahi baru-baru ini. Kudengar seorang bangsawan dari klan ilahi melarikan diri, dan kerajaan ilahi telah mengirim banyak orang untuk melacaknya. Jika Anda bertemu biksu berbaju zirah perak dan berpola dewa bersayap di jalan, Anda harus menjauh dari mereka. Mereka adalah penjaga dewa, kerajaan dewa, dan kekuatan mereka setidaknya berada di tingkat ke-8 alam abadi duniawi.